Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai pemanfaatan marketing berbasis AR oleh desainer produk. Next. Perubahan teknologi hingga kini masih terus terjadi dan semakin dirasakan hingga di berbagai sendi kehidupan manusia. Teknologi merupakan sesuatu hal yang diciptakan untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara tak disadari, teknologi akan terus berevolusi dan berkembang mengikuti zaman. Adanya perubahan teknologi yang serba cepat membuat aktivitas dan mobilitas manusia menjadi semakin tinggi. Dengan meningkatnya hal tersebut, maka perputaran uang dan barang pun juga akan semakin berbanding lurus. Selain itu, perubahan teknologi yang terus berkembang memungkinkan manusia untuk selalu berpikir kritis dan inovatif. Banyak permasalahan dari kehidupan sehari-hari yang lantas menimbulkan perkembangan teknologi ke arah selanjutnya. Next. Saya Fariha Hasyiharmana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang XR dan AR. Extended Reality atau biasanya disingkat XR adalah istilah umum yang mencakup seluruh spektrum realitas yang dibantu oleh teknologi imersif. Misalnya virtual reality, augmented reality, dan mixed realities. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Konsep dari AR ini adalah objek virtual dan imajinasi diletakkan di dunia nyata. AR tidak menempatkan pengguna ke dalam grafik virtual atau yang dihasilkan ke komputer, melainkan hanya menciptakan ilusi dan gadget. Konsep AR ini adalah objek virtual dan imajinasi yang diletakkan di dunia nyata. AR tidak menempatkan pengguna ke dalam grafik virtual atau yang dihasilkan oleh komputer, melainkan hanya menciptakan ilusi dalam gadget digital. Pengguna masih memiliki akses ke dunia nyata dan mereka dapat sepenuhnya berinteraksi di kedua dimensi tersebut. Contoh yang paling umum dari penerapan AR ini adalah aplikasi Pokemon Go, dan filter yang dapat dilihat di banyaknya aplikasi, seperti Instagram, Snapchat, dan lainnya. Next. Saya Tiara Dewi dengan 1902-2035 akan menjelaskan tentang Mixed Reality atau MR. Mixed Reality atau MR adalah perpaduan antara dunia fisik dan digital. MR adalah penggabungan teknologi virtual reality dan augmented reality untuk menciptakan lingkungan di mana objek fisik dan virtual dapat berinteraksi secara real-time. Teknologi MR menciptakan ruang interaksi 3D antar manusia, komputer, dan lingkungan yang alami dan intuitif, sehingga pengguna dapat berinteraksi dan memanipulasi benda, serta lingkungan fisik dan virtual dengan menggunakan teknologi, penginderaan, dan pencitraan. Contoh yang ada di Indonesia yaitu Microsoft HoloLens, Acer Windows Mixed Reality, dan Mixed Reality oleh Hologram Indonesia. Next. Halo, nama saya Zikra Rahma dengan NIM 1016022001188. Di sini virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR, user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Sebenarnya teknologi VR ini sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an.
Nah, salah satu pelopor modern dari bidang teknologi mendirikan perusahaan VPL Research pada tahun 1985. Pada tahun ini juga dia mempelopori serta menciptakan Google serta sarung tangan yang dibutuhkan untuk user dalam menggunakan VR. Nah, VR ini juga punya 3 jenis virtual reality, yaitu immersive, non-immersive, dan kolaboratif. Immersive sendiri merupakan tampilan lingkungan buatan yang benar-benar membuat pengguna tenggelam dalam dunia maya. Sedangkan non-immersive adalah interaksi simulasi dunia maya, tidak terlalu melibatkan pengguna untuk tenggelam sepenuhnya. Lalu ada kolaboratif, yaitu memungkinkan bagi pengguna lain untuk bergabung dan berkolaborasi berinteraksi dunia maya dengan yang sama walaupun lokasi pengguna berbeda. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ilman Rizkiansa. Saya di sini akan membahas marketing berbasis AR. Teknologi augmented reality atau AR pada bidang marketing pada dasarnya adalah sebagai media untuk dapat berinteraksi dengan calon pembeli. Dengan menggunakan sesuatu perangkat interaktif, secara tak disadari, teknologi akan terus berevolusi dan berkembang mengikuti zaman. Selain karena dapat meningkatkan nilai customer experience dan juga customer satisfaction, di dalam pengalaman pelanggan, AR juga dapat meningkatkan nilai tren digital marketing dan penjualan bagi suatu brand yang ditawarkan melalui aplikasi mobile dengan tampilan interaktif yang imersif. Sebagai informasi kepada Anda, bahwasannya AR adalah suatu teknologi yang dapat memproyeksikan suatu objek secara 2D maupun 3D, dengan menampilkannya secara nyata tanpa menggunakan perangkat headset VR. Dunia marketing yang semakin berkembang tentu harus didukung oleh infrastruktur terkini. Potensi keuntungan yang dihasilkan oleh augmented reality marketing sangatlah besar. Pada era teknologi, rata-rata masyarakat banyak yang mengakses internet untuk menunjang aktivitasnya. Berikut ini 5 brand yang berhasil dalam memanfaatkan AR untuk mendukung salah satu strategi marketingnya, sehingga brand ini makin melesat dan dalam hal kepopulerannya yang berimbas pada naiknya omset yang dihasilkan. Yang pertama ada SkyMap. SkyMap, perusahaan Google pada 2009, menginisiasi pembuatan sebuah aplikasi planetarium yang diberi nama Google SkyMap. Google mengembangkan aplikasi itu setelah memutuskan kerjasamanya dengan Universitas Carnegie Mellon. Yang kedua ada EMC, Theaters untuk pemasaran film. Jaringan bioskop EMC Cinemas yang berbasis di Amerika Serikat telah ikut memanfaatkan teknologi AR. Peningkatan film dan dapat mengarahkan ponsel mereka ke poster film, baik yang ada di lobi teater atau yang ada di majalah. Yang ketiga, Simon Simulator. The Simon Bidding Company, perusahaan di balik kasur ortopedi, Comfortpedic, dan Beautyrest yang populer, telah berhasil memanfaatkan teknologi AR untuk membantu dalam mengedukasi pembeli potensial poin di setiap penjualan produk-produk mereka. Dengan menggunakan aplikasi AR, simulator tersebut, para calon pembeli maksudnya kasur dapat mengarahkan ponsel mereka ke produk di toko dan akan disuguhi animasi interaktif yang menjelaskan materi dan keunggulan dari masing-masing tempat tidur. Yang keempat ada Modifice Makeup Marketing AR. Augmented Reality Makeup atau Mirror telah menjadi salah satu fasilitas perlengkapan di klinik perawatan dan kecantikan asal Prancis, kosmetik Sephora, dan beberapa toko retail kosmetik lainnya selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memulainya di awal hanya mengajak para pelanggan untuk memakai aplikasi dengan cara menempatkan percikan warna ke foto wajah pelanggan, teknologi ini sangat maju sejak saat itu. Yang kelima, The Starbucks Stone of 2012. Pada awal tahun 2012, lewat suatu kampanye berbunyi Every Love on Every Cup, yakini dengan tujuan mengubah setiap cangkir Starbucks menjadi kartu ucapan Hari Valentine. Pengunjung Starbucks diarahkan untuk menggunakan aplikasi AR tersebut dengan cara khusus untuk memindai cangkir yang mereka gunakan. Kemudian mereka akan dapat menyaksikan tampilan secara 3D, sebuah desain yang menjadi hidup dan interaktif. Starbucks melakukan hal ini untuk menyampaikan kampanye dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang atau Valentine's. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Maulana Imam Subarkah.
Oke, perkenalkan saya Maulana Imam Subarkah dengan NIM 160-220-1125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan marketing berbasis IR oleh desainer produk. Jadi biasanya atau terkadang seorang desainer produk itu ingin gitu mempromosikan atau memasarkan rancangan-rancangan produknya ataupun hanya sekedar nge-branding dirinya sendiri. Maka dari itu seorang desainer produk bisa menggunakan marketing berbasis IR ini. Ya contohnya apa? Kayak semisalkan mereka ingin memperlihatkan rancangan produknya, tapi ingin secara luas tidak hanya untuk daerah tertentu. Maka dari itu dia bisa menggunakan marketing berbasis IR ini karena pada dasarnya ini eh, digunakan oleh semua orang di belahan dunia manapun. Jadi intinya kayak lebih luas gitu, memasarkan atau mempromosikan rancangan-rancangan produknya. Ataupun sekedar ketika seorang desainer ini membuat sebuah showroom untuk menampilkan rancangan-rancangan produknya, yaitu bisa menambahkan fitur IR pada setiap produknya. Jadi nantinya setiap pengunjung yang datang atau orang-orang yang datang bisa menggunakan aplikasi IR ke arah produk-produk tertentu. Jadi nantinya orang-orang tersebut bisa berinteraksi dengan produk tersebut melalui IR, bisa itu mengganti warna produknya atau mengcustom si produk-produk tersebut. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan ketertarikan orang-orang terhadap produk-produknya ataupun ke si desainer produk itu sendiri. Selain itu, hal itu juga bisa menarik klien-klien untuk bekerja sama dengan desainer produk tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Kansa Abida dengan NIM 16022011128. Saya akan menjelaskan mengenai contoh pemanfaatan marketing berbasis AR oleh desainer. Perusahaan perabot rumah tangga ternama asal Swedia, yaitu IKEA, telah mengadopsi teknologi augmented reality atau AR sejak tahun 2012. IKEA berusaha menciptakan fitur yang dapat meningkatkan user experience dengan membuat aplikasi bernama IKEA Place. IKEA Place ini dapat mempermudah pengguna dalam memilih produk dari katalog serta melihat bagaimana tampilan produk yang akan mereka beli apabila ditempatkan di rumah mereka. Selain itu, ada pula beberapa brand ternama yang menambahkan teknologi AR pada katalog mereka, seperti Rolex dan Makeover. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.